Halo guys, ketemu lagi di channel aku di channel ini. Nah, kali ini aku bakalan nge-sharein materi bencana kebumian. By the way, ini adalah materi dari Prodi PGMI dengan mata kuliah konsep dasar bumi antariksa. Gimana selengkapnya? Yuk simak videonya. Oke, sebelum kita masuk ke isi dari materinya itu sendiri, kita masuk dulu ke latar belakang. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan aspek kebumian, karena bumi telah menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan manusia. Namun, kadang kita sebagai manusia suka lupa dan melupakan bahwa bumi kita juga menyimpan potensi bencana, yang mana kejadian tersebut itu merupakan hal yang wajar. Yang mana juga kejadian tersebut dikategorikan bencana apabila merusak ataupun mengganggu kehidupan manusia, baik yang menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Apalagi nih akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana ya di bumi kita Indonesia, banjir di mana-mana, tanah longsor dan juga sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, kita sebagai masyarakat perlu untuk mengetahui gejala-gejala awal dari bencana kebumian tersebut. Nah, untuk itu kita dapat mempelajari materi ini selengkapnya ya. Kita masuk ke bagian pengertian bencana kebumian. Bencana kebumian berasal dari istilah geohazard, kata geo yang artinya bumi atau kebumian, dan hazard yang artinya bahaya. Maka, geohazard dapat diartikan bahaya kebumian yang dapat menimbulkan bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, di dalam slide tersebut terdapat beberapa pengertian mengenai bencana kebumian. Teman-teman bisa mencari dan menyimpulkan sendiri ya. Oke, kita masuk ke jenis bencana alam, yang mana terdapat dua jenis bencana alam berdasarkan murni dan berdasarkan campur tangan manusia. Jenis bencana alam murni itu terjadi karena gejala alam atau bumi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan pergerakan tanah. Kalau jenis bencana alam karena ada campur tangan manusia, berarti di dalamnya terjadi akibat adanya aktivitas manusia seperti banjir, itu karena kita membuang sampah sembarangan misalkan kan, kemudian tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kemudian kalau yang tadi jenis bencana alam saja itu terbagi dua, dan selanjutnya itu ada jenis bencana alam berdasarkan penyebab terjadinya bencana, terjadi menjadi tiga. Ada karena bencana alam geologis yang disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua ada bencana alam klimatologis yang mana disebabkan oleh faktor cuaca seperti badai, puting beliung, kekeringan, atau banjir. Kemudian jenis bencana alam berdasarkan faktor penyebab terjadinya bencana yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial yang disebabkan oleh impact atau hantaman meteor dari luar angkasa. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa jenis bencana alam yang saya paparkan di sini itu ada dua. Yang mana yang satu itu jenis bencana alam saja yang terbagi dua. Ada yang murni sama yang campur tangan manusia. Dan ada yang jenis bencana alam berdasarkan faktor penyebab terjadinya bencana yang tadi ada tiga. Oke, kita masuk ke contoh bencana alam yang pertama. Itu ada gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Dilansir dari NASA, gempa bumi ialah guncangan hebat yang terjadi di permukaan bumi. Penyebabnya karena adanya aktivitas tektonik serta pergeseran lempengan tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang kecil hingga yang sangat besar. Teman-teman tahu tidak kalau gempa ini memiliki beberapa macam loh. Ada 4 macam gempa bumi. Yang pertama ialah gempa tektonik, yakni gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik yang disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi. Kemudian ada gempa batuan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang keempat, ada gempa bumi tumbukan yang disebabkan karena jatuhnya meteor. Cara mengukur gempa itu menggunakan seismograf. Akibat terjadinya gempa itu ada yang berakibat positif bagi kehidupan manusia dan berakibat negatif. Akibat bencana gempa bumi, pengaruh atau dampak negatifnya bagi manusia itu pasti yang pertama hancurnya bangunan, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian banyaknya korban jiwa, juga memungkinkan terjadinya tsunami, longsor, banjir, ataupun kebakaran. Namun di sisi lain, akibat adanya gempa bumi ini juga membawa pengaruh yang positif. Salah satunya ialah pembentukan sumber daya mineral yang membawa mineral dari dalam bumi seperti emas ataupun perak. Itu kan karena gempa bumi, karena berguncang gitu bumi, itu jadi sumber mineral yang ada di dalam bumi itu ikut terguncang, dan mungkin mineral-mineral yang ada di dalam seperti emas ataupun perak itu muncul keluaran gitu. Lalu bagaimana sih cara melakukan mitigasi gempa bumi? Cara kita sebagai manusia dapat terhindar ataupun melindungi diri dari adanya gempa bumi ya.
Nah, di sini aku bakalan nyanyiin supaya teman-teman juga bisa langsung ingat dan juga hafal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, lari ke alam terbuka. Nah, teman-teman bagi yang udah ngajar di in real life-nya gitu ya, bisa banget sambil ada gerakan-gerakan gitu ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala sambil megang kepala, sambil megang bagian tubuh yang lainnya gitu, yang memang sesuai dengan konteks nyanyian yang tadi gitu. Nah, nyanyian yang tadi juga bisa banget loh buat guru-guru semua untuk mengedukasi anak-anaknya, baik itu TK, MI, NTS, bahkan jenjang SMK gitu. Bahkan saya pun mendapatkan ilmu nyanyian tersebut itu di bangku perkuliahan gitu. Next, di slide selanjutnya ini ada gempa terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa gempa di Aceh yang terjadi pada 25 Desember 2004 lalu menjadi sebuah fenomena besar gitu ya, yang tercatat berkekuatan 9,3 Richter, mengguncang hebat Pulau Sumatera khususnya Aceh. Gempa yang beriringan dengan tsunami ini menewaskan kurang lebih 230.000 korban jiwa yang turut berdampak pula pada rotasi bumi. Baik, itu dia contoh pertama dari bencana kebumian. Untuk contoh selanjutnya kita next di part selanjutnya ya.